Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. boleh tepuk tangan buat nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan, Engkau Allah yang setia untuk keluarga kami, untuk perusahaan kami Tuhan. Apapun kondisi kami mau datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini dan kami mau dengar Tuhan firman Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Tuhan yang akan menyampaikan firman nanti Tuhan, dan berkati juga setiap kami Tuhan, supaya hati kami jadi hati yang subur dan setiap firman Tuhan yang Tuhan tanamkan Tuhan itu bisa bertumbuh berkali-kali lipat Tuhan. Mengubah karakter kami Tuhan dan membuat kami bahkan bisa jadi terang, bisa jadi garam Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang beracara. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin sebelum melanjutkan ada sedikit kesaksian. Bapak Ibu dan teman-teman boleh dipersilakan duduk. Kepada Pak Yapi kami persilakan Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian, luar biasa saya melihat sukacita, damai sejahtera, kebaikan Tuhan di tempat ini. Bersaksi kalau bagi saya pribadi ya, adalah proses menyirami benih firman Tuhan yang saya harapkan terus bertumbuh, menguatkan iman saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kesaksian saya. Oleh sebab itu, bagi yang mungkin rajin ikut ibadah, saya mungkin tergolong rajin berdiri di sini atau di tempat-tempat ibadah di Telkom ini untuk bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Walaupun mungkin terkesan kecil bagi Bapak Ibu sekalian atau mungkin bagi saya, tapi saya tetap menghargai semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita karena firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambut pun Tuhan perhitungkan, yang artinya Tuhan itu peduli akan setiap hal kecil dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu anak saya yang laki-laki, yang masih SMP ya, supaya teman-teman punya bayangan bagaimana kesaksian ini. Dia menceritakan pengalamannya saat dia ada pelayanan sebagai pemain musik di sekolahnya. Seingat saya dia sudah pernah beberapa kali menjadi pelayan ibadah di sekolahnya. Yang berkesan dari cerita anak saya ini adalah bahwa dia harus bersusah payah mengangkat gitar elektrik. Seberapa berat sih gitar elektrik ya Bang Benget? Gitar elektrik sama boxnya.
dan juga amplinya kalau nggak salah, ampli atau speakernya mungkin ya, dari studio sekolahnya ke aula sekolahnya. Dia katanya ngangkat masing-masing sekali, berarti ngangkat gitar ke aula, balik lagi ngangkat ampli ke aula, terus dikembalikan lagi ke studionya. Dan itu di lantai yang berbeda, tidak ada lift di sekolahnya itu. Saya menganggap ini cerita sederhana ya. Mungkin juga Bapak Ibu menganggap ini cerita sederhana. Tapi saya melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ada value dari cerita ini, sederhana ini, bahwa Tuhan sedang mengajari anak saya tentang kalau orang melayani itu butuh pengorbanan, butuh capek, butuh semangat, butuh perjuangan supaya bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang pertama. Di waktu yang lain, anak saya yang perempuan yang baru kuliah di Bandung, siang itu saya WA anak saya, merimain jadwal dia untuk pulang ke Jakarta, naik WUS, naik kereta cepat. Lalu dia respon chatting saya itu dengan menjawab rundown, berisi semacam rencana dia di siang itu dari jam sekian sampai dia ke stasiun WUS. Dan yang menyentuh hati saya adalah bahwa dari beberapa rangkaian kegiatan itu ada saat teduh, ada baca Alkitab. Sederhana ya cerita ini ya, sederhana ya. Tapi saya melihat hal ini berbeda. Saya tersentuh dari chatting itu, bahwa anak-anak saya sudah mengalami sendiri Tuhan itu dalam hidup mereka dan memilih untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi mungkin dari cerita-cerita sederhana ini saya ajak kita semua, ajak teman-teman untuk melihat dan menghargai, mengucap syukur atas hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata bahwa setialah dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Di balik hal-hal kecil ada Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
kesaksiannya mengingatkan kita bahwa pelayanan itu hal yang bisa kita lakukan ya Mike ya. Ketika kita memberikan sesuatu, kita mempersembahkan sesuatu, namanya persembahan berarti kan awalnya milik kita tapi dikasih buat Tuhan. Jadi mungkin teman-teman bingung, saya melayani kayak gimana ya, saya mempersembahkan apa ya, yang bisa kita persembahkan adalah apa yang kita miliki. Itu jadi kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan bersama-sama firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Handi Irawan dari Nafiri Discipleship Church Jakarta. Kita mau siapkan hati kita, saya undang teman-teman boleh bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Yesusku kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya Tuhan yang paling indah buat kita. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada siang hari ini. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam siang hari luar biasa ini kami semua anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk memuji, menyembah dan mencari wajah-Mu. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami. Dan juga sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Setiap kami pulang akan membawa berkat spesial lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Shalom. Gimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa ya, udah template jawaban kita ya. Tapi saya berdoa setiap saudara selalu limpah dalam ucapan syukur kepada Tuhan kita. Amin ya. Amin gak saudara? Hidupnya penuh ucapan syukur? Haleluya. Perkenalkan, nama saya Handi Irawan. Sehari-hari ya saya sebagai wira swasta dan pelayanan saya as a pastor di Nafiri Discipleship Church yang ada di Central Park Mall. Dan sungguh satu sukacita bagi saya boleh melayani setiap saudara hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Dan memang judul khotbah saya hari ini yang akan saya bawakan adalah Trusted to Care. Artinya dipercaya untuk peduli. Nah sebelumnya ngobrol sama Pak Yapi tadi ya katanya ada value baru yang sedang dihidupi dalam perusahaan hari-hari ini ya Pak ya. Namanya bisa. Ada juga di depan mimbar nih namanya bisa. Saya mau ajak kita coba sebutin, tahu gak sebagai karyawan di Telkom Indonesia. Bisa kita sebutkan value yang ada? Bisa sama-sama? Yang pertama apa B-nya? Bravery. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, service excellence. Yang keempat, agility. Dan saya berdoa kalau saudara hidupi value ini bisa dalam hidup sehari-hari juga, nggak cuma di company doang. Tapi dalam segala aspek kehidupan sehari-hari kita hidup ini value bisa. Saya percaya setiap kita benar-benar jadi pribadi yang bisa menaklukkan kerasnya kehidupan kota Jakarta. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan, Trusted to Care saudara. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana aja. Kalau suatu hari saudara nih diberi aset nilainya miliaran rupiah nih oleh Telkom Indonesia. Dan saudara dipercaya untuk mengelolanya. Maka apa yang saudara lakukan? Saudara masa bodoh, saudara hancurkan atau sebaliknya saudara rawat, saudara jaga baik-baik dan pastikan semua aset yang dipercayakan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira yang mana saudara lakukan? Pasti dijaga baik-baik, benar gak sih? Gak mungkin kita sudah dipercayakan, kita diberi tanggung jawab, lalu kita biarkan apa yang dipercayakan kepada kita menjadi rusak. Benar ya? Kita pasti rawatlah, kita kelola baik-baik. Nah sekarang kembali kepada judul saya, Trusted to Care. Kita berbicara tentang bumi kita yang sangat luas. Kita coba sekilas saja bayangan bumi kita saudara. Kira-kira siapa sih sebenarnya pemilik dari bumi kita? Siapa yang memiliki atau mempunyai bumi kita saudara? Saya bacakan firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi jelas saudara, bumi adalah milik Tuhan kita. Tuhan menciptakan bumi kita ini dengan penuh kasih dan keteraturan. Jadi bumi memang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kelola. Kita manusia harusnya dipercayakan untuk mengelola bumi yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sayangnya kenyataannya manusia seringkali memperlakukan bumi bukan sebagai amanah, melainkan sebagai aset pribadi saudara. Jadi seringkali manusia memperlakukan bumi itu sebagai milik pribadi yang bisa diisap habis. Padahal kita tahu bumi milik Tuhan. Kita hanya diberi kepercayaan untuk mengelola bumi ini. Nanti kita akan bicara lebih lanjut soal amanah. Jadi bumi bukan punya manusia siapapun sebenarnya. Kita itu hanya pengelola dalam arti kata apa? Steward. Kita hanya mengelola, bukan owner. Coba kita tarik nafas dalam-dalam sekarang. Yuk tarik nafas panjang-panjang nih. 2, 3 coba. Terus buang. Kita hirup gratis ya sih saudara? Gratis ya. Karena memang bumi ini milik Tuhan. Dia memberikan kita banyak anugerah lewat bumi ini termasuk dengan nafas hidup. Kalau kita sadari bumi milik Tuhan,
nafas hidup kita ini juga milik Tuhan. Udara yang kita hirup milik Tuhan. Tapi pernah gak kita bersyukur kalau kita bisa bernafas dengan bebas, saudara? Pernah gak kita naikkan syukur kita? Kalau kita sadari bahwa udara ini pun milik Tuhan, harusnya setiap tarikan nafas kita banyak bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, untuk udara yang bisa kuhirup. Karena bukan milik kita. Kita hanya diberi kepercayaan kelola bumi ini. Itu kebenarannya, saudara. Tapi faktanya yang ada, manusia memang kembali. Kalau di company itu rasanya kayak direktur yang serakah dibanding pengelola yang setia. Itulah seringkali tingkah laku manusia. Harusnya tugas kita memelihara, namun kita seringkali mengeksploitasi dan merusak. Jadi kita belajar lewat firman Tuhan hari ini 3 hal tentang trusted to care ini. Yang pertama, bumi ini adalah amanah, bukan aset pribadi kita. Artinya apa sih kalau amanah? Amanah itu sesuatu yang dititipkan untuk dijaga dengan tanggung jawab kita. Baik moral, baik spiritual, itulah amanah. Tapi kalau aset pribadi memang sesuatu yang dimiliki untuk kita kelola demi kepentingan pribadi kita. Itu aset pribadi. Tapi bumi itu adalah amanah. Dengan kata lain, bumi bukan untuk dimiliki dan dihisap demi keuntungan pribadi, tapi untuk dijaga, dipelihara sebagai titipan dari Tuhan kita. Amin. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata memelihara, saudara, itu dari kata Ibrani shamar. Artinya apa? Menjaga dengan teliti, melindungi. Dengan kata lain memastikan tetap lestari. Itu ada di slide berikutnya tuh, shamar, kata shamar. Nah, itulah arti kata memelihara, menjaga dengan teliti, melindungi. Jadi intinya sejak awal manusia bukan pemilik bumi, tapi kita itu steward. Kita mengelola bumi ini dipercayakan oleh Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1-2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kata dari pelayan Tuhan yang dapat dipercaya dalam ayat pertama itu dari kata oikonomos. Oikos itu rumah, nomos itu aturan atau tata kelola. Jadi memang kita itu steward yang dipercayakan oleh Allah dan yang diminta dari kita sebagai pengelola pada akhirnya kita semua anak Tuhan itu dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi dari kata itu tuh steward, kita itu sebagai manusia kita itu pengelola bukan pemilik. Jadi stewardship itu berbicara Tuhan pencipta dan pemilik segala sesuatu, termasuk bumi kita, termasuk lingkungan kita. Dialah penciptanya. Kita sebagai manusia anak Tuhan diberikan otoritas yang terbatas untuk mengelola, bukan untuk menguasai. Dan setiap pengelolaan kita itu harus mencerminkan sifat dan karakter Allah. Apa? Kasih, keadilan, dan keteraturan. Kita rekan sekerjanya Allah tuh. Saya aja diketawain anak saya, disindir saudara. Kenapa? Saya kurang lebih sebulan lalu lah, 3 minggu atau sebulan lalu saya lupa lagi liburan ke Bandung nih. Lagi liburan ke Bandung, jalan ke Dusun Bambu, saya kan penat dengan udara Jakarta. Lihat langit tuh saudara, butek ya. Kalau ke Dusun Bambu, lihatnya hijau, enak gitu, banyak pohon, banyak bunga. Saya lagi jalan di Jalan Setapak, anak saya manggil, Dedi, dia suka warna ungu, saya mau foto bunga ungunya cantik banget katanya. Saya bilang, ya udah foto gitu kan. Lalu dia bilang, gimana caranya? Itu injek aja rumputnya, nyebrang. Kan ada jalanan di sebelahnya, foto. Saya bilang gitu, saya balik badan, saya jalan. Saya baru jalan 1 langkah, anak saya panggil, ada suara dari belakang ngomong gini, Pastor. Nyindir nadanya, saya kaget, saya nongol ke belakang, anak saya bilang gini, Pastor katanya. You want me to break the rule, injek rumput katanya. Padahal ada tulisannya, dilarang injek rumput. Saya nggak lihat saudara. Tapi saya malu banget disindir anak saya. Sebagai hamba Tuhan, malah kamu sebagai pendeta ajarin saya injek rumput. Nah bayangkan saudara, saya aja mau merusak bumi, lu bayangin. Padahal saya lupa, iya ya Tuhan percayakan kita merawat bumi ini. Termasuk ada rumput, ada apa kita rawat. Saya malah suruh anak saya injek, sampai anak saya sindir, akhirnya kita muter. Nah dari cerita sederhana itu kita bisa tarik kesimpulan apa? Memang kita sebagai manusia, kita harusnya mengelola. Jangan sampai kita memperlakukan bumi dan lingkungan sekitar kita itu sebagai aset
pribadi kita. Jadi kembali kalau company kasih kita aset nilainya miliaran, pasti kita jaga, bener gak sih saudara? Gimana kita harus kelola dengan baik? Laporan keuangannya mesti jelas, timnya juga mesti jelas. Udah gitu auditnya juga harus jelas. Supaya ada fungsi pengawasan, bener gak? Jangan sampai orang percaya, company percayakan kita, rusak di tangan kita. Kita kelola dengan baik-baik karena kita dipercaya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia kasih kita bumi, udara, semua ini, energi bahkan Tuhan berikan kepada kita. Semua tujuannya untuk dikelola. Kalau kita abai, malah kita rusak. Artinya apa? Kita gagal dalam hal kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Mazmur 115 ayat 16. Langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jangan perlakukan bumi kita seenaknya saudara. Sama seperti kita gak bisa abaikan bahwa Tuhan sudah percayakan bumi kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan lagi audit deh hidup kita. Gimana hidup kita coba sebagai anak Tuhan. Gimana cara kita memperlakukan bumi dan lingkungan sekitar kita. Sebagai amanah yang sudah Tuhan percayakan. Atau kita perlakukan sekitar kita, lingkungan kita. Itu milik gua, terserah gua. Gua mau buang sampah sembarangan, terserah dong. Atau seperti itu saudara. Nah itu kita jawab masing-masing. Amin ya saudara ya. Ini yang pertama, bumi sebagai amanah bukan aset pribadi. Yang kedua nih, gak kalah penting loh. Merusak ciptaan itu adalah dosa yang nyata. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jangan mikir dosa itu soal moral doang saudara. No. Kalau saudara tahu bagaimana harus berbuat baik tapi saudara nggak lakukan, saudara berdosa. Itu ada istilahnya sin of omission, dosa karena kelalaian, dosa karena abai. Jadi apa? Kalau kita tahu harusnya kita merawat lingkungan, bumi kita nih. Kalau bumi mungkin terlalu luas ya, sekitar kita lah. Harusnya lingkungan kita rawat, tapi kita nggak mau lakukan, kita tahu nih. Kita dipercaya Tuhan, tapi kita nggak mau lakukan, kita berdosa. Jadi merusak ciptaan Tuhan itu adalah dosa saudara. Bumi ini ciptaan Tuhan. Kalau kita abai, kita berdosa. 1 Timotius 4 ayat 4 bagian A. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Jadi bumi kita diciptakan baik. Lingkungan sekitar kita diciptakan Tuhan baik. Kalau itu yang sudah diciptakan baik, kita nggak jaga, kita berdosa. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah nggak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Jadi kalau kita memang menabur polusi lewat kelakuan kita, ya kita nuai penyakit saudara. Kita nabur buang sampah sembarangan, kita nuainya apa? Banjir. Benar ya saudara ya? Kita buang sampah sembarangan, limbah kita buang. Kita nuainya apa? Krisis air bersih kadang-kadang. Jadi orang bilang kerusakan lingkungan, bumi yang makin rusak, kita jangan berdoa, Tuhan kenapa kau lahirkan aku di tengah dunia yang udah hancur begini. No, karena kesalahan manusia sendiri kok saudara. Banjir, polusi, penyakit, sekarang kita lihat penyakit juga beraneka ragam jenisnya. Makin lama hampir tiap bulan bisa dengar penyakit jenis baru. Flu dulu biasa aja, sekarang teman saya banyak masuk rumah sakit, anak-anaknya juga. Karena kenapa? Flu sekarang bikin badan pada sakit bahkan, sampai harus diopnam. Karena apa saudara? Seringkali karena kelakuan kita manusia. Memang kita seringkali merusak bumi. Solusinya gimana kalau kita tahu merusak ciptaan itu dosa? Ya bertobat saudara, setuju gak sih? Gak ada jalan lain. Kalau kita sadar, kalau tingkah laku kita seringkali merusak lingkungan, jalan satu-satunya, akui kita berdosa. Kita harus bertobat. Amin gak? Karena selalu ada jalan di dalam Tuhan. Yaitu apa? Melalui pertobatan. Yesus bahkan memulai pelayanannya, dia berkata, Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kalau saudara sadar, iya ya tingkah laku gua hari-hari ini, gua gak peduli, buang sampah aja masa bodoh, gua di parkiran aja, gua nunggu nyalain mobil bodoh amat polusi, mau mesin mobil diesel juga bodoh amat polusi. Kalau kita sering kali masih berbuat itu, bertobat saudara. Amin? Amin ya. Jadi pertobatan itu bukan soal moral doang, tapi cara kita memperlakukan ciptaan Tuhan. Termasuk bumi yang adalah ciptaan Tuhan.
Jadi bertobat itu yang paling penting apa? Bukan mulut, tapi hati. Kalau hati bertobat, tingkah laku pasti ikut berubah. Kalau mulut, tingkah laku gak berubah. Tapi kalau hati mau bertobat, kita akan berbalik arah. Tingkah laku kita berubah. Dari dulu abai, jadi peduli. Dari serakah, mungkin jadi penuh kasih sekarang. Dari boros, pakai energi, sekarang bisa lebih hemat. Kalau dulu hidup seenaknya aja, sekarang kita mulai peduli. Kalau dulu senang yang ngerusak, sekarang mulai memperbaiki. Karena 2 Tawarik 7:14, intinya kalau kita memanggil nama Tuhan, kita merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang mungkin udah merusak ciptaan Tuhan hari-hari ini saudara. Tuhan dengar dan Tuhan ampuni kita. Dan bahkan Tuhan memulihkan negeri mereka. Tuhan memulihkan kehidupan kita kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat. Dan kisah pertobatan ini secara singkat saya bacakan. Ini ada seorang yang bernama Sadiman nih. Panggilannya Mbah Sadiman saudara. Dia lokasinya Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ini tindakan nyata pertobatan nih. Ya mungkin dulu dia hidupnya asal-asalan, ngerusak lingkungan. Sejak tahun 90-an, dia mulai melakukan penghijauan di lahan gundul, di lereng Gunung Lawu dan area sekitar desa. Tanaman yang ditanam termasuk pohon beringin dan ia memilih spesies yang membantu bisa nyimpen air, tanah dan mencegah erosi. Jadi ada laporan bahkan dalam prosesnya dia mengurus dan merawat tanamannya nggak dibayar. Tanpa pamrih alias apa? Volunteer, sukarela. Dan banyak orang bilang gila ngapain? Orang aja nanam buat cari duit, dia nanam sukarela loh. Untuk apa sih? Untuk lingkungan. Luas lahan yang ditanami itu angkanya lebih dari 100 hektar di Bukit Gendol dan Bukit Ampiangan telah dia tanami pohonnya saudara kurang lebih 11.000. Hasilnya sekitar itu sekarang dia merasakan mata air yang baru itu banyak bermunculan. Dan musim kemarau gak pernah kering karena banyak mata air baru yang bermunculan. Udaranya lebih sejuk. Desa mereka nggak pernah kesulitan air lagi. Bahkan dia menerima penghargaan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan diberikan dukungan dari salah satu BUMN bank yang ada. Nilainya 100 juta sebagai apresiasi atas usahanya. Nah cerita ini saya ceritakan bukan tujuannya ngebandingin dengan kita. No saudara. Semua dimulai dari langkah kecil. Nggak perlu ngeliat ini besar banget. Semua dimulai dari small steps. Tujuannya saya cerita supaya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kalau kita mau benar-benar berubah, mulai merawat lingkungan kita, ambil langkah sederhana. Buang sampah bagi saya sulit dulu memilah mana organik, mana tidak organik. Tapi sekarang di rumah saya mulai belajar membiasakan anak saya juga membedakan jenis sampah. Dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, gak perlu di highlight kamera. Dari kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan? Di company, di Telkom, apa yang bisa kita lakukan? Untuk apa? Mulai kita kembali merawat bumi kita. Karena ciptaan Tuhan itu amanah. Kita itu stewardnya Tuhan. Dan jangan malu kalau memang dulu kita tuh abai. Saya juga banyak abai saudara. Banyak masa bodoh. Kalau sekarang mulai go green itu mulai lebih dihargai. Apa yang bisa saya lakukan bagi lingkungan saya. Yang penting kita bertobat dan berubah tingkah laku kita. Mau saudara kita berubah biar kita dengar firman bukan cuma dengar. Tapi kita sungguh bisa melakukan firman Tuhan. Amin ya. Jadi jangan berpikir urusan lingkungan, urusan pemerintah doang. Tapi Tuhan bicara bagi setiap saudara dan saya hari ini. No, itu urusan kita juga loh ternyata. Setiap plastik yang kita buang, setiap energi yang kita sia-siakan. Setiap cueknya kita terhadap ciptaan Tuhan, kita perlu akui semua dan kita perlu bertobat. Bawalah tumbler, jangan buang-buang gelas plastik di kantor jadi minum pakai tumbler. It's a good start gitu menurut saya, itu bagus saudara. Dan Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau di company di Telkom adain program CSR, penghijauan atau apapun itu, join saudara, ikut. Supaya apa? Langit Jakarta nggak gelap, nggak butek kayak gini. Aduh kadang-kadang nggak usah jam segini. Saya antar anak saya sekolah jam 6 pagi saudara, di daerah Jakarta Barat. Kalau pulang ke rumah, mau balik dari sekolah ke rumah, saya lihat langit, jarang langitnya biru. Selalu sudah butek, kayak mendung
Padahal bukan mendung, itulah polusi saudara. Bagaimana bisa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau langit kita tutupin dengan polusi. Dan itu ulah manusia, ya kita semua ambil andil saudara. Jadi kita berubah hari ini sama-sama. Amin ya saudara ya, puji Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir saudara, kita tahu itu adalah dosa dan kita mau berubah. Menjaga bumi adalah ibadah dan wujud kasih kita. Itu adalah ibadah kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita mau jaga bumi kita, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan saudara berpikir hanya dengan duduk beribadah di tempat ini, itu ibadah yang sejati. No saudara. Ketika saudara ambil langkah, gue mau jaga lingkungan. Memang ini kata-kata kayaknya gimana banget, baku banget melestarikan lingkungan. Tapi kalau mau dilakukan, itu ibadah kita loh. Dan itu wujud kasih kita. Saya bacakan firman Tuhan Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Hukum yang pertama kan kasihilah Tuhan Allahmu saudara. Yang kedua kasihilah sesamamu manusia. Nggak ada hukum yang lebih tinggi. Hukum tertinggi dalam dunia, hukum kasih. Dan kalau saya bicara hukum kasih kepada manusia ini saudara, ingat loh, bumi jangan pikir warisan nenek moyang. No. Bumi ini sebenarnya titipan dari anak cucu kita, generasi mendatang saudara. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan bumi di masa depan. Jadi kita mesti melihat bumi ini jangan melihat masa lalu, warisan masa lalu, no. Bumi ini justru titipan dari anak cucu kita. Masa depan mereka di tangan kita loh saudara. Apa yang kita lakukan? Kalau kita bilang kita mengasihi manusia, justru kita tunjukkan lewat apa? Kita mau menjaga lingkungan kita. Itu wujud kasih kita kepada generasi mendatang. Amin ya. Jadi 1 Yohanes tuh gak ada di slide nih, 4 ayat 20 ngomong gini. Kalau ada orang bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya. Firman Tuhan bilang apa? Itu orang pendusta, alias omdo, ngomong doang. Lu gak usah ngomong banyak lah cinta Tuhan. Tuhan gak bisa kita lihat. Kalau lu benci saudara lu pembohong. Tapi kalau kita mengakui kita cinta Tuhan, kita tunjukin lewat apa? Kita mengasihi sesama manusia. Ya itu tadi, menjaga bumi kita. Itu wujud kita mengasihi manusia. Galatia 6 ayat 9 sebagai kekuatan bagi teman-teman semua. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan pernah stop. Semua usaha kecil yang saudara lakukan untuk menjaga bumi, it counts. Gak pernah ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Perbuatan baikmu, satu hari nanti kalau engkau tidak lemah, engkau terus kuat hidup mengiring dan melayani Tuhan, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Amin. Kalau terus mau lakukan, engkau akan menuai kebaikan di dalam kehidupanmu. Jadi kalau Telkom sering menggalakkan sustainability, ayo care terhadap lingkungan, jangan dijadikan sebagai KPI, beban, aduh gua harus lakukan nih, no. Tapi jadikan itu budaya iman kita sebagai orang Kristen. Saya mau mengasihi manusia, bumi ini amanah, saya mau melakukan iman, saya lakukan, saya tunjukkan lewat perbuatan saya. Jadi tanggung jawab yang saudara ada di Telkom, jangan pandang sebagai beban, tapi pandang sebagai panggilan dalam hidupmu. Lakukan semua pekerjaanmu, lakukan semua pelayananmu seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Biar hidupmu jadi ibadah yang sejati, karena kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin ya saudara ya. Saya rasa dengan waktu yang ada sekian firman Tuhan, dan saya berdoa biar firman Tuhan yang saudara dengar hari ini bisa sungguh-sungguh jadi berkat. Tuhan berjanji satu hari nanti Tuhan akan memulihkan segalanya, dan Dia mau setiap kita ikut dalam proses ini. Amin ya. Biar kita setiap di tempat ini jadi generasi yang bukan cuma pandai bicara iman, tapi hidup dalam tanggung jawab iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya doa tutup atau saya serahkan kepada WL-nya ya. Diberkati Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Kita kasih kemuliaan yuk bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita diingatkan hari ini ya Mike buat menjaga bumi kita. Mungkin itu bukan hal yang sering kita
bahas tema tentang kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, tapi kasih kepada lingkungan itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta untuk firman-Nya. Kita mau memberikan persembahan dengan diiringi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita nyanyikan bersama. Buat teman-teman boleh memberikan persembahan dengan scan keris yang ada di layar atau ada di kertas juga ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang melihat aku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang melihat aku selamanya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Jove. Makasih Seba. Bang Raden. Terima kasih Pak Pendeta Handi Irawan untuk firman-Nya. Betul ya, jadi kekristenan itu kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan dari kebinasaan kekal, tapi setelah kita diselamatkan kita bertanggung jawab tadi ya, seperti diingatkan Pak Pendeta, stewardship ya Pak ya, sebagai steward, pengelola. Oke, ini ada beberapa pengumuman dari kami pengurus Binroh Kristiani Nasional. Yang pertama kita ingatkan lagi, sorry ini masih belum diganti dari tahun. Jadi untuk ibadah reguler ini gitu ya, mohon kepada kita semua ya sebagai saksi Kristus di perusahaan, di Telkom maupun di anak-anak perusahaan untuk mengingatkan, ayo teman-teman kita ikut Binroh yuk, gitu ya. Kalau onsite ya dekat dengan lokasi onsite silakan, kalau via Zoom juga silakan ya. Mari kita ingatkan, karena apa? Kita tidak tahu, kadang-kadang Tuhan itu bekerja ya bukan hanya di dalam gedung gereja ya, bahkan di perusahaan juga ya, di perusahaan dimanapun. Jadi ayo kita saling mengingatkan. Nah untuk minggu depan tanggal 24 Oktober itu dibawakan oleh dengan host dari NTT ya. Di sini Witel Nusra ya, jadi dari Kupang. Puji Tuhan ya. Kemudian minggu depannya, nah ini ada TGCC. Nanti habis ini akan ada Bang Haratua nanti yang ketuanya TGCC, Telkom Group Christian Youth Conference, yang akan memberikan pengumuman lebih detail. Next. Oke, nah kita ada gerakan menara doa. Mari kita ikut ya teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Setiap hari Selasa dan Kamis jam 17.30 ya. Waktu Indonesia Barat, Wita dan Wit menyesuaikan. Jadi teman-teman dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur, bahkan dari luar negeri silakan ikut. Ya, siapa tahu yang masih ada yang kuliah di luar negeri ya. Bisa juga ikut di onsite lokasi kita di TLT lantai 7.
ya. Yang ikut online atau Zoom silakan dicatat linknya. Kami juga selalu mengumumkan di Zoom di WAG ataupun Telegram group. Kita berdoa buat apa? Apakah untuk ini supaya kita sekedar rutinitas? Enggak juga ya. Banyak hal yang bisa Tuhan ubahkan melalui doa ya. Dan juga bukan hanya untuk negara, bangsa, dan gereja serta perusahaannya, juga kita bisa berdoa buat doa-doa pribadi ya, yang memang harus di-share. Next. Nah, TBA ini, Telkomers Baca Alkitab sudah memasuki minggu ke-81, jadi sudah mau selesai ya. Sekitar 3 bulan lagi lah, 3 bulan lagi selesai. Untuk anggota TBA yang sudah masuk dalam reading plan perjanjian baru ya, dan kami harapkan sudah gitu ya. Tetap semangat, usahakan jangan terlambat ya. Gunakan segala cara yang kreatif supaya tetap tidak terlambat. Misalnya Alkitab audio ya. Kesempatan juga nih untuk belajar yang muda-muda nih, kalau ada mau belajar bahasa baru, bahasa Inggris ya gunakan aja Alkitab bahasa Inggris. Atau kalau yang pernah bakti ya, yang pengen lebih enak kayaknya belajar membaca Alkitab dalam bahasa daerahnya ya silakan, kita tidak tidak melarang ya. Sedangkan untuk yang non anggota TBA dapat mengikutinya secara mandiri ya. Nanti di April 2026 ada periode baru, silakan daftar. Oke, demikian dari kami. Bang Hara udah siap? Ada pengumuman dari panitia TGCYC. Bang Haranya lagi lewat Zoom katanya. Ya. Izin Pak Jose, suara saya jelas Pak? Ya, silakan Bang Hara. Ya, mungkin Mas Raden bisa minta tolong ya materi yang tadi bisa di-share sama teman-teman juga. Ya, jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian, Pendeta Handi Irawan. Salam kenal, saya Hara Siahaan. Saya dari Legal Telkom dari lantai 37. Di kesempatan pada kali ini saya ingin memperkenalkan ya, ada salah satu agenda kita dari Bintro Kristiani Telkom Group. Itu adalah Telkom Group Youth Christian Conference yang ke-10. Jadi ini adalah seri acara Youth Conference untuk muda-mudi Kristen Telkom Group yang udah ke-10. Kita itu sudah dari awal itu sudah pernah dilaksanakan, kalau saya nggak salah dari 2020 atau 2021 ya. Ini adalah yang ke-10. Kegiatan ini bisa next Mas Raden. Ya, jadi kegiatan ini sebenarnya adalah fokusnya itu sebagai wadah untuk pertumbuhan iman dan spiritualitas dari muda-mudi Kristiani dari Telkom Group. Serta untuk mengajak teman-teman muda-mudi semua untuk mengendalami prinsip-prinsip kehidupan Kristiani dalam konteks profesional dan pelayanan. Jadi harapannya adalah selain sebagai sarana silaturahmi bagi teman-teman Kristiani Telkom Group, baik dari Telkom, Telkomsel, Telkom Akses, Metra, Sigma, dan teman-teman yang lain, untuk kita bisa bertemu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, sambil berkenalan juga. Jadi networking juga, jadi kita bisa saling kenal. Kalau nanti ada misalnya nanti kita beririsan dalam pekerjaan, kita bisa lebih nyaman untuk berkomunikasi, juga kita bisa sama-sama membantu bagaimana Telkom Group ini bisa lebih strive lagi, bisa menjadi lebih baik lagi. Artinya kita yang muda-mudi Kristen ini bisa mempunyai peran di dalam Telkom Group. Mas Raden boleh next? Ya, jadi tema yang akan kami angkat dalam acara pada TGCYC yang ke-10 nanti itu adalah upheld trust in God and be strengthened. Diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Artinya adalah kami ingin mengajak bagaimana teman-teman semua muda-mudi Kristiani Telkom Group untuk bisa percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas dan dalam segala pekerjaan yang akan kita lakukan.
Kegiatan ini akan kami laksanakan pada hari Jumat minggu depan, di Jumat 2 minggu lagi, tanggal 31 Oktober 2025, pada pukul 11 sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat, di jam istirahat. Akan diadakan secara offline di daerah Kebon Sirih, dan juga nanti akan kami sediakan Zoom biar teman-teman yang mungkin belum bisa hadir dapat bergabung secara online. Kenapa kami memilih tempat di daerah Kebon Sirih? Kalau biasanya kan selama ini acara itu kita adakan di TLT, karena kami ingin biar ibadah-ibadah di daerah Kebon Sirih itu, ibadah Kristiani di Kebon Sirih itu bisa hidup lagi. Jadi nanti next acaranya itu mungkin nggak hanya di TLT, jadi bisa lebih menjaring teman-teman yang berkantor di daerah Kebon Sirih, di daerah Gambir, dan daerah-daerah lainnya. Next, Mas Raden. Ya, berikut adalah seperti yang saya sudah sampaikan di awal ya, TGCEC ini udah yang ke-10, sebelumnya kita udah pernah melaksanakan ini. Kalau saya nggak salah itu dari tahun 2020 awalnya, Oktober 2020 itu TGCEC yang pertama, kemudian sampai yang terakhir adalah TGCEC yang 9 itu di tahun 2024. Next, Mas Raden. Ya, ini adalah pelaksanaan dari TGCC yang ke-9 di 6 Desember 2024. Pada saat itu kita mengundang Pastor Rama Aditya dari JPCC. Harapan kami adalah acara TGCC yang ke-10 tahun ini juga dapat mengulang kesuksesan dari acara-acara yang sebelumnya. Bisa menjaring lebih banyak lagi teman-teman Kristiani Telkom Group untuk bisa berperan aktif dalam setiap acara dan kegiatan dari Bindroh Telkom. Sekian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, besar harapan kami Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat bergabung dengan kami di acara TGCC yang ke-10 tanggal 31 Oktober 2025 hari Jumat jam 11 sampai jam 1 siang, bertempat di daerah Kebon Sirih. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut lagi detail dari lokasi acaranya serta rundown-nya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Jove, Pak Richard, serta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya mewakili teman-teman dari panitia TGCC yang ke-10 mengucapkan sangat-sangat berterima kasih, dan besar harapan kami Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dapat bergabung baik offline dan baik online. Sekian dari saya. Shalom, terima kasih. Shalom Hara, terima kasih banyak. Oke, jadi minggu depan ada Bindroh online dengan hostnya dari Nusra ya tadi ya. Dan kemudian 2 minggu lagi akan ada ibadah. Mungkin boleh teman-teman kalau mau janjian kita bisa naik Grab sama-sama ke Bonsir untuk ibadah bareng gitu ya. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu sebelum nanti akan ditutup oleh pendeta ya untuk doa penutup. Kita akan menyanyikan satu lagu, Berkat Kemurahan-Mu. Biarlah di hari-hari kita terus kita ingat berkat dan kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa kemurahan-Mu terus melingkupi setiap kami. Dan biar lewat kehidupan kami kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih juga untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Materaikan firman itu dalam hati setiap kami. Biar kami buka hati kami dan kami boleh melakukan kebenaran firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk persekutuan doa hari ini Tuhan. Bersyukur untuk seluruh tim pelayan, volunteer yang sudah ambil bagian melayani setiap kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk perusahaan di mana teman-teman, saudara yang ada di tempat ini bekerja, untuk Telkom Indonesia Bapak. Berkat-Mu ada atas Telkom Indonesia Tuhan. Biar Telkom Indonesia boleh Kau pakai Tuhan, untuk membawa dampak yang luar biasa bagi bangsa kami Indonesia dan juga buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati perusahaan kami Telkom Indonesia. Dan juga kami bawa Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Untuk presiden kami yang berulang tahun hari ini Tuhan, Presiden Bapak Prabowo Subianto Tuhan. Kami memberkati beliau ya Tuhan. Biar roh takut akan Engkau ada dalam kehidupannya. Boleh memimpin bangsa kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia, pemerintahan yang ada, dari yang terbesar sampai yang terkecil Tuhan. Roh takut akan Engkau juga atas pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami pulang dan melanjutkan aktivitas kami kembali di tempat kami bekerja Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa. Kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, ibadah sudah selesai. Teman-teman boleh mengambil saat teduh sebelum kita pulang. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.